Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Bu. Selamat siang ya. Jangan lupa kalian absen di absensi ini. Kalian tag kehadiran kalian bisa di grup WhatsApp, bisa juga di Google Meet sini di bagian chat absennya ya. Sekarang sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya bahwa kita berdoa terlebih dahulu. Coba Risa Amelia pimpin doanya Risa. Marilah kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap semuanya belajarnya ya? Udah ada beberapa ini, ada beberapa yang belum hadir. Nanti adalah yang belum hadir bisa lihat di YouTube atau bisa ikut di grup WhatsApp ya. Ada yang ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Makanan. Ya, makanan. Terus jadi kita percobaannya kemarin tentang sistem pencernaan, yaitu uji karbohidrat, ada nasi, ada ubi, ada macam-macam ya. Itu kemudian kalian kasih betadin atau lugol. Nanti yang warna hitam itu maka mengandung karbohidrat. Yang nggak warna hitam nggak ada karbohidratnya ya. Ini kita belajar tentang organ pencernaan. Ini kompetensi dasarnya sama dengan yang kemarin, sama aja, cuman beda tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajarannya, kalau kemarin belajar tentang zat-zat makanan, nutrisi dan lain-lain, hari ini kita belajar tentang organ pencernaannya. Jadi organ yang mencerna makanan yang kita butuhkan di dalam tubuh itu apa saja, dari mulut sampai apa? Dari mulut sampai anus. Jadi setelah kalian perhatiin videonya tadi, ada nggak yang kalian tahu kenapa orang bisa tersendak atau keselak? Ya, biasanya kenapa? Yang terjadi kalau orang biasanya keselak atau Makan sambil ngomong. ya benar, makan sambil berbicara biasanya. Jadi biasanya itu paling sering adalah orang makan sambil berbicara, karena di leher kita sini ada dua saluran, ada saluran tenggorokan sama kerongkongan. Kita makan, maka epiglotis akan tertutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Tapi kalau kita makan sambil berbicara, takutnya nanti katup epiglotisnya terbuka sehingga makanan masuk ke bukan ke kerongkongan tapi tenggorokan. Itulah yang buat orang lain tersendak. Selanjutnya perhatiin video ini ya. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan. Karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter, cerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Kalian perhatiin yang ini.
Ini adalah lembar kerja peserta didik. Kalian kerjakan bagi yang belum. Di sini ada aktivitasnya apa, kemudian ada alat dan bahannya apa. Ini kalian isi ya. Mulut, terus kerongkongan, terus lambung. Ini kalian isi. Setelah kalian isi lembar kerja peserta didiknya, setelah kalian isi lembar kerja peserta didiknya, kemudian kalian presentasikan dalam bentuk video. Ibu tunggu paling lambat hari ini, ya. Yang jawaban dari lembar peserta didik yang tadi yang tabel-tabel dan lain-lain, sesuai kalian baca lagi petunjuknya. Kalian simpulkan juga, kalian videokan ini ya. Misalnya mulut, jadi kalian jelaskan di presentasi kalian. Organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan itu apa aja, mekanismenya dari mulut, kerongkongan, kalian jelaskan di mulut tuh ada apa. Sekarang dari lembar kerja peserta didik ada yang mau bertanya nggak? Dari tugas ini, ada yang mau ditanyakan? Nggak. Udah cukup jelas ya? Sekarang kita perhatiin, ada tadi beberapa yang sudah ngirim, ini sebenarnya, sudah ngirim videonya, kita ibu lihat sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Amelia dari kelas 81 akan menjelaskan organ-organ pencernaan pada tubuh manusia. 1. Mulut. Jenis proses pencernaan yang terjadi. Selain dicerna secara mekanik, makanan di mulut juga akan mengalami pencernaan kimiawi berkat air liur. 2. Kerongkongan. Jenis proses pencernaan yang terjadi. Kerongkongan adalah tabung berotot yang membentang dari faring ke perut melalui serangkaian kontraksi yang disebut peristaltik. Esofagus mengirimkan makanan ke perut. Keterangannya adalah setelah melalui faring, makanan menuju esofagus. 3. Lambung. Jenis proses pencernaan yang terjadi pada lambung. Pada lambung, pencernaan terjadi secara kimiawi. Usus halus. Jenis proses pencernaan yang terjadi. Makanan akan dicerna oleh enzim dalam usus halus dan nutrisinya diserap ke dalam tubuh. Makanan yang bergerak menuju usus besar melalui gerakan peristaltik atau kontraksi dari dinding usus halus. 5. Usus besar. Jenis proses pencernaan yang terjadi. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli maupun bentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai atau oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja dan dikeluarkan melalui anus. Tadi setelah ibu kasih LKPD, kemudian ibu kasih tugas buat video, udah dipresentasikan, hasilnya sebagian besar bagus-bagus ya. Hasilnya sebagian besar kalian bagus-bagus. Cuman ada beberapa yang masih salah. Masih ada yang salah, terus ada beberapa yang salah konsep. Terus ada juga yang tadi misalnya sekarang ibu tanya, usus besar dulu apa usus halus dulu? Usus halus baru usus besar kan. Nah, masih ada juga tadi yang buat video bahwa katanya setelah lambung dia usus besar baru usus halus. Jadi perbaiki lagi ya, yang benar tuh apa kan? Ya, coba dia Fatmi coba jelaskan. Kita hari ini belajar tentang apa? Pencernaan, Bu. Tentang sistem pencernaan. Terus apa lagi? Pencernaan fungsi mulut, kerongkongan gitu, Bu. Ya, jadi pencernaan dimulai yang pertama dari mana? Dari mulut. Kemudian Kerongkongan. oke, kemudian habis kerongkongan? Lambung. Habis lambung? Usus halus. Ya, usus halus. Habis usus halus? Dasar. Ya, usus besar. Yang terakhir apa? Yang terakhir anus. Benar. Yang terakhir adalah anus. Itu kesimpulan hari ini ya, pelajaran hari ini. Minggu depan kita belajar tentang gangguan sistem pencernaan. Kita sekali lagi yang pencernaan. Materi selanjutnya itu gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Coba kalian kerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasinya yaitu ini.
Kelihatan? Soalnya pilihan ganda, nanti kalian isi ya. Jangan lupa dibaca lagi modulnya, bukunya. Terus sekarang kan mau ujian semester, kalian baca lagi ya. Sudah, mungkin hari ini hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kita belajar selanjutnya di grup WhatsApp lagi. Kembali ke grup WhatsApp, ada yang mau ditanyakan, kalian mau ngupload video, kalian mau upload tugas, di situ semua evaluasi dan lain-lain di grup WhatsApp-nya ya. Nah, berdoa lagi untuk menutup pembelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kawan-kawan, kita belajar. Marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.